warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia belum menetapkan siapa pemenang Pilpres 2024. Boro-boro menetapkan ya, penghitungan suara pun ini belum rampung. Masih banyak kekacauan di sana sini ya. Bahkan kalau toh rampung dan kemudian ditetapkan siapa pemenangnya, ini dipastikan rawan gugatan. Bahkan kemungkinan besar kalau nanti tidak ada yang menggugat, ini malah yang muncul penolakan terhadap hasil Pilpres karena ya Pilpres kali ini memang dinilai sebagai Pilpres terburuk sepanjang sejarah karena terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, dan itu yang disebut sebagai aktor utamanya adalah Presiden Jokowi yang putranya Gibran Rakabuming itu sekarang ini mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden. Namun uniknya, saya kira mungkin apa ya, tepatnya kata uniknya nggak tepat ini, atau anehnya, atau menurut saya lebih tepatnya ajaibnya, tim kampanye nasional Prabowo Gibran itu sudah bagi-bagi jabatan komisaris di BUMN. Dan yang diberi jabatan itu bukan hanya mereka yang tergabung dalam TKN, dalam tim kampanye nasional, tetapi ada istri anggota TKN dan mereka yang tidak tercatat sebagai anggota TKN tapi mendukung pasangan Prabowo Gibran. Mereka sudah lebih apa? Mereka ini sudah lebih dulu mendapat jabatan sebagai komisaris BUMN. Yang pertama kali ketiban rezeki nomplok itu adalah Siti Zahra Agnia. Dia ditunjuk menjadi komisaris PT Pertamina Patraniaga. Siapa dia? Pasti saya yakin banyak yang nggak kenal dengan dia. Namanya juga saya juga baru dengar namanya sekarang ini ya. Nah, ternyata dia adalah istri dari Arif Rosyid Hasan. Wah, kalau yang ini saya kenal. Ini dulu pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Dan sekarang ini dia menjadi komandan tim kampanye nasional pemilih muda atau TKN Fanta Prabowo Gibran. Pertamina Patraniaga menetapkan Siti Zahra Agnia sebagai komisaris independen terhitung mulai 1 Februari 2024. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Irto Ginting mengatakan keputusan itu adalah hal yang wajar dalam perseroan sesuai dengan aspek tata kelola perusahaan GCG ini ya, Good Corporate Governance. Ini yang kata dia itu yang berlaku seperti itu. Dengan hadirnya komisaris baru diharapkan dapat mendukung dan meningkatkan kualitas operasional perusahaan dalam melayani kebutuhan energi masyarakat. Itu kata itu dalam siaran pers yang dikutip pada hari Jumat tanggal 23 Februari. Suami Agnia Arif Rosyid ini memang dikenal sebagai orang dekat dari Menteri BUMN Erick Thohir, dan sebelumnya dia ini juga pernah mendapat jatah sebagai komisaris di Bank Syariah Indonesia. Ini ketika bank-bank syariah merger menjadi satu, ini menjadi Bank Syariah Indonesia, dia menjadi salah satu komisarisnya. Namun pada tanggal 7 November, kalau tidak salah ini tahun 2023, dia mengundurkan diri karena memutuskan bergabung dengan tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Selain Siti Zahra, pada tanggal 1 Februari 2024 itu anak perusahaan Pertamina yang lain, yakni PT Kilang Pertamina Internasional, juga mengangkat komisaris, namanya adalah Prabu Revolusi. Ini kalau ini cukup dikenal karena dia adalah seorang presenter televisi, bahkan di beberapa televisi dia juga diangkat menjadi komisaris independen di PT Kilang Pertamina Internasional. Beliau jadi komisaris independen di KPI sejak Februari 2024, itu kata Corporate Secretary KPI Hermansyah Y. Nasrun. Ini saya kutip dari kompas.com hari Ahad tanggal 25 Februari 2024. Posisi Prabu Revolusi ini cukup unik ini. Karena dia ini kan pernah bergabung menjadi Deputi Komunikasi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Ini kelihatannya ketika dia masih menjadi Managing Director dari iNews Media milik Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Kan kalau di televisinya Haritanu ini presenternya ini semua pada jadi caleg gitu ya, dari pengurus Perindo. Tapi menurut Ciko Hakim, ini juru bicara TPN Ganjar Mahfud, dia ini Prabu ini dipecat sebelum penyerahan berkas tim kampanye nasional ke KPU. Dia katanya diketahui telah menyeberang ke TKN Prabowo Gibran, dan sejumlah politisi PDIP menyebut bahwa Prabu ini pindah karena permintaan dari istana gitu. Tepatnya itu yang memintanya adalah Pak Jokowi melalui
Mensekap ya, Mensesnek, Pak Profesor Pratikno. Namun soal ini dibantah oleh Prabu. Dia menyatakan tidak pernah bergabung dengan TKN Prabowo Gibran. Kata dia, silakan teman-teman media menanyakan itu ke tim Prabowo Gibran. Kendati begitu, dia diketahui itu pernah mengikuti mendampingi Gibran dalam kampanye di Balikpapan, Kalimantan Timur. Jadi ini berarti aksesnya langsung ya ke Gibran, bukan lagi ke TKN kalau begitu. Penunjukan Siti Zahra dan Prabu Revolusi ini, kalau benar seperti dikatakan para corporate secretary tadi diputuskan dalam rapat umum pemegang saham pada tanggal 1 Februari 2024, berarti mereka ini sudah dapat jatahnya sebelum hari pencoblosan kan. Hari pencoblosan kan tanggal 14 Februari ya. Kendati begitu, tidak salah juga kalau penunjukan mereka menjadi komisaris ini ya karena kedekatan mereka dengan TKN Prabowo Gibran lah. Kalau tadi Siti Zahra karena suaminya adalah komandan tim Panta, komandan tim pemilih muda TKN Prabowo Gibran, sementara tadi Prabu Revolusi menyatakan dia tidak tergabung dalam TKN, tapi dia mendampingi Gibran. Ini lebih top lagi kalau ini berarti ya. Ini kalau kita lihat ini agak aneh sih kalau dua-duanya ini kemudian dijadikan komisaris di perusahaan Pertamina, anak perusahaan Pertamina yang kaitannya dengan migas ini kan. Bila dilihat dari latar belakang keduanya tidak ada satupun yang punya pengalaman di sektor migas. Siti Zahra yang menjadi komisaris di PT Pertamina Patraniaga ini kalau dilihat latar belakangnya, latar belakang pendidikan, dia adalah seorang arsitek dari Universitas Indonesia. Tidak ada keterangan riwayat pekerjaannya yang bersentuhan dengan dunia migas. Sementara Prabu Revolusi, kendati dia lulusan dari Teknik Fisika ITB, namun kalau melihat riwayat pekerjaannya, dia lebih banyak berkecimpung di dunia media. Dia ini sudah berpindah-pindah beberapa stasiun televisi, dia menjadi presenter gitu. Dan kalau nggak salah pendidikan strata 1, 2, dan 3-nya juga di bidang komunikasi, jadi tidak lagi ada urusan dengan teknik. Jadi tidak salah kalau keduanya diangkat, dicurigai begitu ya, karena kedekatannya dengan TKN Prabowo Gibran tadi. Jadi ini semacam bonus atau balas jasa gitu. Cuman kalau balas jasa kan sekarang belum final kan, namanya ya bonus lah ini ya. Cuman yang mengagetkan kok ini dilakukan sebelum ada kepastian jagoan yang mereka dukung, yakni Prabowo Gibran itu ditetapkan sebagai pemenang pada Pilpres 2024. Atau, nah ini yang pikiran kotor masih berpikir, mereka sudah tahu kok ini pemerintah ini, rezim Jokowi ini bahwa sejak awal mereka pasti akan menang karena berbagai kecurangan yang telah mereka rancang dan siapkan. Ya jadi nggak apa-apa kalau ada bagi-bagi jabatan lebih awal, toh nantinya mereka juga akan jadi pemenang juga gitu ya. Mungkin kira-kira itu. Soal ini yang banyak sekali mendapat sorotan. Sebagai seorang komisaris, ini posisinya kita tahu kan adalah mengawasi kinerja para direksi dan kinerja dari perusahaan. Ini karena itu setidaknya dibutuhkan mereka-mereka yang punya pengalaman atau setidaknya memahami bisnis yang diawasinya. Apalagi ini ya, urusan migas ini kan urusan yang sangat sangat krusial dan sangat penting juga, rawan juga ini kalau tidak dikelola tidak dengan baik. Apalagi kinerja BUMN kita itu kan secara umum itu tidak mengembirakan ya. Bahwa sekali beban utang yang sangat menumpuk, bahkan beberapa diperkirakan akan gulung tikar. Belum lagi kalau kita ngomongin soal korupsi itu, berdasarkan catatan ICW, ini salah satu penyakit di BUMN, itu pada periode 2016 sampai 2021 saja itu kerugian negara karena korupsi di BUMN itu hampir mencapai 50 triliun. Ini tepatnya adalah 47,92 triliun. Jadi bisa dibayangkan bila nantinya Prabowo Gibran menang, maka akan banyak sekali jabatan di pemerintahan, terutama komisaris di BUMN yang jadi bancakan dari partai pendukung, dari relawan, dari tim ses, gitu ya. Ini berkaca pada 2 periode pemerintahnya Jokowi. Banyak sekali anggota parpol maupun tim ses, bahkan buzzer RP, itu yang diangkat menjadi komisaris tanpa memperhatikan kompetensinya. Jadi jangan kaget kalau kemudian ada seorang buzzer yang kemudian menjadi komisaris di salah satu perusahaan, itu kemudian dia juga kerjaannya tetap membuzzer ya, tetap bukan mengawasi perusahaan, tapi mengawasi lawan-lawan politik atau mereka yang berada di kubu oposisi. Nah, kerjanya menggonggongi mereka itu, gitu itu. Saya kira mungkin memang tugas mereka itu menjadi komisaris untuk seperti itu gitu. Dengan sekarang nggak perlu dibayar lagi karena mereka sudah punya gaji gitu ya dari komisaris BUMN, dan itu biasanya cukup besar. Di namanya juga buzzer, sekali buzzer tetaplah buzzer. Merdeka. Berdasarkan catatan Transparansi Internasional Indonesia atau TII,
Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, anggota parpol yang menjadi komisaris di BUMN itu sebanyak 17,43%. Ini sebenarnya kan nggak boleh ya mereka anggota parpol jadi komisaris dan mereka harus melepas jabatannya atau ya statusnya sebagai kader partai. Tapi realitasnya mereka hanya formalitas saja melepas jabatannya melepas ya posisinya di parpol karena mereka ternyata kemudian begitu menjelang Pilpres ini ya kembali aktif lagi sebagai anggota parpol itu. Belum lagi para relawan dan buzzer, itu jumlahnya banyak sekali. Data dari Transparansi Internasional Indonesia, posisi komisaris BUMN kebanyakan tuh diduduki oleh, ya tadi itu, politisi, kemudian birokrasi, ada juga yang profesional. Pengangkatan Siti Zahra dan Prabu Revolusi itu saya kira baru tahap awal ini ya. Setelah penghitungan suara nanti selesai, kemudian pemenangnya yang ditentukan, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, wah ini dipastikan ini mereka para tim ses ini nanti akan dan juga partai-partai pengusung akan mulai berebut posisi bagi-bagi minta jabatan di mana posisi komisaris yang paling basah gitu ya. Dan ini kebanyakan pasti yang diincar adalah komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN yang gaji dan remunerasinya itu sangat tinggi. Kita tahu ada satu perusahaan misalnya seperti Telkomsel ya atau Telkom, mohon maaf bukan Telkom, bukan Telkomsel itu sampai miliaran loh gajinya. Pertamina juga sampai miliaran. Jadi jangan terkejut kalau ada satu orang yang orang dekatnya Menteri BUMN pada waktu itu dia udah pernah menjadi komisaris di satu perusahaan tapi dia memilih berhenti dan kemudian pindah ke BUMN lain yang gaji dan remunerasinya itu lebih tinggi. Begitulah politik di Indonesia itu. Sudah pemilunya curang dan kemudian orang juga tidak malu-malu untuk berebut jabatan. Jadi bullshit lah, omong kosong kalau mereka itu kemudian masuk ke dunia politik ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Yang ada adalah mereka itu memanfaatkan posisinya sebagai pejabat negara atau sebagai komisaris di BUMN ya untuk mengeruk sebesar-besarnya keuntungan dari negara. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.